judul dan presentasi, maka saya memilih apa yang sedang saya pikirkan ya, yaitu post-sekuler, post-Islamism dan masa depan Islam Indonesia. Jadi ini terutama saya sedang melakukan riset tentang ini ya, peran agama dalam konflik dan rekonsiliasi di Asia Tenggara, dan juga baru-baru ini terbit tulisan saya tentang moderasi beragama dalam konteks perubahan global. Jadi itu yang menjadi yang sedang memenuhi pikiran saya lah gitu. Nah, salah satu agenda besar perubahan katakanlah dunia atau global yang akhir-akhir ini saya kira banyak sekali publikasi ya tentang itu, yaitu tentang masuknya agama ke ruang publik dan kebijakan publik. Ini secara kasar, meskipun debatable, itu bisa disebut sebagai fenomena post-sekuler gitu. Jadi ada banyak tafsir ya tentang post-sekuler ini, tetapi salah satu tafsir yang bagi saya kontekstual di Indonesia lah katakan, atau dunia Islam pada umumnya adalah gejala masuknya agama ke ruang publik dan kebijakan publik. Ini menantang atau atau berhadapan dengan kebijakan mapan yang sudah lama di seluruh dunia secara global, yaitu sekularisme atau sekularisasi. Saya kira Indonesia meskipun secara konstitusi dan regulasi adalah negara yang di satu pihak berbasis pada sekularisme, tetapi di lain pihak mengakomodasi agama ke dalam sistem negara. Misalnya ada pasal di UUD 45 tentang agama. Nah, ini oleh salah satu profesor yang menulis tentang post-sekuler, yaitu Adrianus di STF, dalam satu pidato pidato profesornya menyebut bahkan sebelum post-sekuler itu dikenal, Indonesia itu sudah berbentuk post-sekuler gitu. Nah, kontroversinya adalah Habermas misalnya menyebut bahwa yang disebut post-sekuler adalah ketika masyarakat sudah mengalami puncak dari sekularisme, baru masuk ke post-sekuler. Tetapi oleh Adrianus, siapa lupa namanya, itu menyebut bahwa sekuler itu bukan etape, bukan proses kronologis, tapi substansi. Substansinya adalah ketika agama masuk ke ruang publik dalam satu sistem yang sekuler, maka itu disebut sebagai post-sekuler. Itu kira-kira. Nah, buku ini ya saya ingin menunjukkan bahwa oleh penulisnya William Cavanaugh, saya nggak tahu gimana caranya, menunjukkan bahwa sebenarnya agama yang ditempatkan sebagai sumber terbesar dari kekerasan yang kemudian dikeluarkan dari ruang publik, didesak ke ruang privat dalam sejarah sekulerisme, itu sebenarnya mitos gitu. Jadi ada proses mitosisasi di dalam pemikiran sekuler Barat bahwa agama sebagai sumber kekerasan. Saya kira buku ini sangat tajam dan sangat menarik karena dilacak mulai dari filosofinya, mulai kemudian gerakannya, dan pemikiran-pemikiran sekuler pada umumnya ya. Jadi ada mitosisasi agama sebagai biang kekerasan. Dan dalam fenomena sekarang ini, agama punya kekuatan sebenarnya dalam di ruang publik. Jadi idealisasi dari sekularisme yang ingin menghapuskan agama dari ruang publik
itu sebenarnya mitos juga pada akhirnya. Tidak ada yang bisa melakukan dan bisa membuktikan bahwa agama telah musnah, telah habis, atau setidaknya di ruang publik ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sudah mapan. Justru gejalanya adalah makin kuat, termasuk di Barat sendiri. Ya. Salah satunya tentu saja karena migrasi, imigran yang besar di Eropa. Ya. Di Eropa, di Amerika, Kanada, di Australia, dan lain sebagainya. Itu menyebabkan ruang publik menjadi tidak steril terhadap agama. Tetapi yang membuat ketidaksterilan itu bukan hanya oleh imigran, tapi oleh kulit putih native sendiri, yang tentu saja bentuk agamanya berbeda dengan agama para imigran. Dan disinilah tempatnya di mana kita harus melakukan kontekstualisasi. Apa gejala postsekuler di dunia Islam, kira-kira gitu. Apakah ada sesuatu yang gejala yang sama, dan apakah bentuknya berbeda, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara postkolonial misalnya, maka sebenarnya peninggalan kolonial yang ingin menghapus agama dari ruang publik itu tidak berhasil. Justru yang terjadi kemudian adalah revitalisasi agama, khususnya Islam ya saya kira, di ruang publik. Tapi kalau kita lihat India, Myanmar, Thailand, juga di negara-negara lain, yang terjadi bukan hanya agama, bukan hanya Islam, tapi juga Hindu, Buddhis, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya adalah dari sisi teori sekularisme, agama yang masuk ke ruang publik itu dianggap membahayakan karena akan mengintrodusir identitas agama, gitu. Identitas agama sebagai identitas, sehingga memunculkan gejala populisme. Ya. Meskipun populisme tidak hanya juga di negara-negara negara Islam atau negara Timur, tapi juga di negara Barat ya juga terjadi populisme. Meskipun bentuknya berbeda, misalnya fenomena Trump ya di Amerika itu juga populisme yang sebenarnya secara real didukung oleh gereja-gereja konservatif ya, yang ingin masuk ke ruang publik, ke kebijakan publik, kemudian mengambil peran dalam kebijakan publik. Termasuk di era Bush ya, saya kira itu ada berbagai karya yang menunjukkan bahwa Bush adalah disetir oleh oleh agama konservatif neokon, kira-kira gitu. Nah, tulisan ini sebenarnya buku ini membahas tentang Islam postsekuler di Barat. Tetapi bisa kita tarik ke situasi dunia Islam, Indonesia pada khususnya. Karena sebenarnya saya ingin, dengan membahas ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat kemungkinan perubahan orientasi kajian Islam dan metodologi yang diperlukan. Dalam refleksi saya bisa salah. Kita masih terbelenggu oleh postulat-postulat dan perspektif Islam, kajian Islam, katakanlah masa lalu ya, masa menyebutnya sekuler, positivistik atau apa gitu. Nah, kita belum masuk ke era baru atau proyek besar baru dunia yang sedang berubah ini. Gitu. Nah, bagaimana kajian Islam harus diorientasikan dan metodologi apa yang diperlukan untuk itu. Nah, Islam di postsekuler memang juga debatable ya. Ada yang menginginkan misalnya Islam agama Islam masuk ke ruang publik oke-oke saja, tapi harus
disekularisasi terlebih dahulu. Istilah-istilah yang Islam itu harus di public reason-kan dulu gitu. Ya itu memang salah satu yang wajar ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan dalam prinsip demokrasi dan human rights, kita tidak bisa memaksakan satu arti khusus yang dimiliki oleh kelompok secara eksklusif. Betapapun misalnya dalam multikulturalisme. Tetapi kita perlu melakukan apa yang disebut dengan public reason. Jadi diuji dengan publik apakah relevan atau tidak. Misalnya undang-undang halal misalnya ya, labalisasi halal. Apakah atau zakat, apakah itu cukup argumentatif untuk dimasukkan dalam ruang publik sehingga menjadi kebijakan publik atau tidak. Nah, di sini saya kira tantangannya ke depan. Jadi yang diperlukan adalah sebenarnya transformasi di dalam agama itu sendiri. Bagaimana mengartikan postulat publik ini menjadi ruang publik yang bisa diterima semua orang. Kalau nggak salah, Profesor Nuhaidi pernah menulis tentang Islamic Public Sphere, ya, sebuah riset yang pernah diterbitkan. Yang buku ini membahas tentang bagaimana postulat-postulat Islam yang khas Islam diperdebatkan di ruang publik, lalu seperti zakat, halal dan lain-lain, lalu sebagian diserap ke dalam public sphere dan juga bahkan policy, ya, public policy atau undang-undang dan lain sebagainya. Nah, saya kira sekarang ini sebagian, kalau tidak dikatakan sebagian besar dari karya-karya penelitian terhadap gejala Islam itu masih dilihat dari perspektif sekuler dalam tanda petik. Jadi masuknya elemen-elemen Islam ke ranah publik itu dianggap sebagai membahayakan demokrasi. Ini untuk kasarnya ya, kalau saya baca. Baru-baru ini terbit, boleh dibilang ini bukan produk dari institusi Islam, tapi ini juga menunjukkan arus besar yang masih mapan di kalangan riset-riset Islam, yaitu dari Setara Institute misalnya ya. Baru-baru ini saya kira seminggu atau 2 minggu yang lalu mereka merilis salah satu atau 1-2 isu yang penting untuk kita bahas barangkali adalah dia menemukan bahwa sebagian besar, kalau nggak salah 60%, kurang sedikit atau lebih sedikit, menyetujui berlakukannya syariat Islam. Dan oleh penelitian ini, persetujuan terhadap berlakunya syariat Islam dianggap sebagai anti toleran. Ini bagi saya satu perspektif yang kurang mapan ya, kurang objektif gitu. Jadi ada semacam desain riset yang memang untuk mengatakan bahwa syariat Islam itu intoleran gitu. Padahal bagi saya paling tidak justru syariat Islam itu mewajibkan untuk toleran gitu. Jadi ada kontradiksi yang sangat besar. Dan ini saya kira bukan hanya dalam metodologi, tapi dalam perspektif. Bagaimana kita melihat gejala masuknya elemen agama ke ruang publik. Jadi misalnya tidak ditanyakan apa sih persepsi anak SMA ini tentang syariat Islam. Kalau riset ini atau polling ini dilakukan di pesantren, saya yakin mungkin lebih dari 90%, bahkan mungkin 100%. Saya pun kalau ditanya apakah Anda setuju dengan implementasi syariat Islam, ya saya pasti setuju. Karena yang saya persepsikan syariat Islam itu adalah satu syariat atau syariat Islam yang melindungi minoritas, yang demokratis, yang Pancasilais dan lain-lain. Jadi saya kira ada problematik yang sangat besar dalam perspektif bagaimana kita melihat gejala Islam ini.
kita masih berdiri di tataran konvensional. Ya. Nah, ada berbagai riset saya kira yang menunjukkan adanya perubahan cukup radikal atas apa namanya? Ya Allah, kalau lupa istilahnya. Jadi begini, dari dulu apa sih? Dulu itu Indonesia didominasi oleh kalangan abangan. Ya, saya kira sampai tahun 80-an. Saya kira kita bisa baca karyanya Hefner, karyanya Wycliffe, karyanya Martin Brennissen, dan lain-lain, para penulis terkenal atau tersohor tentang Indonesia. Jadi ada perubahan demografi, maksud saya ingin mengatakan perubahan demografi. Dari abangan ke putihan. Wycliffe dalam bukunya Islamization and its Opponent itu mendefinisikan abangan sebagai bukan berarti abangan itu tidak beragama dan tidak anti agama, tapi mereka juga bisa beragama dan bahkan bisa sangat taat beragama. Tetapi cara berpikirnya adalah individualistik dan liberalistik. Gitu. Jadi menyerupai sekuler, semacam tradisi Barat. Sedangkan putihan adalah sebaliknya, yang berpikir tentang kolektif dan menyetujui agama masuk ke ruang publik. Kalau yang abangan tidak. Gitu. Nah, sejak saya kira 80-an sampai 2000 sampai sekarang terjadi perubahan yang cukup drastis di mana putihan mendominasi demografi dan politik Indonesia. Nah, akibatnya adalah terjadi perubahan tadi, ya, perubahan cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bernegara, yaitu kolektivisme dan menyetujui masuknya elemen agama ke ruang publik dan ke polisi publik. Nah, disinilah tempatnya di mana kita mesti, menurut saya, ini berpikir bahwa dalam istilah akademik, proses itu lebih pada awalnya lebih dikarakteristiki oleh apa yang disebut sebagai post-Islamism, yaitu sebuah gerakan Islam. Ini sebenarnya post-Islamism itu mensifati kelompok-kelompok Islam yang terutama di Barat, ya, yaitu kelompok yang semula menginginkan berdirinya negara Islam, tapi kemudian mengubah menjadi masyarakat Islam. Jadi negara berbasis syariah itu tidak penting lagi, tapi yang penting adalah masyarakat Islam. Oleh karena itu, Islam di Barat sebagian itu mengidentifikasinya sebagai masyarakat Muslim Barat, atau menginginkan bangsa di mana dia tinggal itu beridentitas Islam, termasuk orang Indonesia yang post-Islamis itu adalah menginginkan identitas negara Indonesia ini adalah identitas Islam. Itu yang mensifati, saya kira, yang dominan dari putihan yang sedang berproses. Nah, tetapi post-Islamism itu saya kira mengalami jalan buntu, ya. Jadi tidak bisa lagi bergerak kemana. Di negara Indonesia mungkin agak bisa lebih bergerak karena negara sendiri tidak berbasis pada ideologi Islam. Tetapi di negara-negara mayoritas Muslim yang negaranya sendiri berbasis Islam, mereka tidak bisa bergerak lagi. Malaysia, Brunei, Mesir, itu semua terjebak pada identitas Islam, atau yang seolah-olah negara itu ingin menunjukkan identitas Islam. Jadi riset-riset yang mengatakan bahwa Indonesia
banyak terjadi kekerasan agama terhadap minoritas Syiah, Ahmadiyah, dan lain-lain, justru karena Indonesia demokratis, membuka mereka untuk eksis, bergulat bersama dengan mayoritas. Di Malaysia mungkin tidak terjadi kekerasan karena sebelum lahir itu sudah dibunuh. Jadi Ahmadiyah, Syiah itu dilarang ada. Meskipun secara formal, secara informal mereka mungkin masih ada, tetapi secara formal tidak bisa. Jadi di Brunei, kalau kita membaca konstitusi Brunei, kita akan mengenali bahwa Brunei yang menjadi warga negara Brunei itu adalah Islam Syafi'i. Jadi secara teoritik Islam yang non Syafi'i itu tidak bisa menjadi warga negara Brunei. Di Malaysia jelas ya ada bahwa yang di Pertuan Agung adalah pengawal Islam dan tradisi Melayu. Jadi, nah di Indonesia saya kira ini adalah tempat bergulat di mana identitas tidak menjadi basis dari negara. Sehingga potensial terjadi, saya mungkin agak ngawur ya, memakai istilah post-Islamism. Karena yang diperlukan adalah loncatan atau beyond post-Islamism. Jadi saya secara ngawur mengatakan post-Islamism. Nah, saya memberi contoh tentang moderasi beragama ya. Saya banyak kritik terhadap moderasi beragama, tapi satu hal saya ingin meletakkan moderasi beragama sebagai gejala dari eksisnya post-sekuler atau post-Islamism. Di dalam tulisan saya mengatakan bahwa dalam moderasi beragama, kalau kita baca dokumen konseptual dan implementasinya, ya, bahan pelatihan dan lain sebagainya, di situ jelas bahwa negara menggunakan agama untuk menjadikan para PNS, para ASN itu melayani publik dengan tanpa diskriminasi. Di negara-negara lain, agama hampir pasti dipakai untuk memperkuat identitas agama. Silahkan disebut di mana ya, terutama di Islam. Tapi di Indonesia dalam moderasi beragama justru sebaliknya. Jadi ada postulat di dalam salah satu dokumen moderasi beragama yang mengatakan bahwa pelayanan seorang ASN melayani publik dengan tanpa diskriminasi atau anti diskriminasi itu adalah pengamalan dari iman itu sendiri. Tentu bukan hanya Islam ya, semua agama. Jadi kalau kita tak bandingkan dengan nilai Barat ya, cara Barat menanamkan kepada pelayan publik, justru mereka harus meninggalkan agama untuk bisa objektif dan tidak diskriminatif. Nah, di sini justru menjadi pengamalan iman itu sendiri. Jadi di sini ada kontradiksi, saya ingin menyebut kontradiksi antara nilai-nilai yang ditanamkan oleh moderasi beragama dalam konteks post-sekuler dengan tradisi yang terjadi di Barat, tradisi sekuler. Nah, saya ingin pamer nih juga. Nah, ketika saya menulis disertasi ini, saya memang berniat ingin melihat gejala sosial dalam hal ini konflik dari perspektif Islam. Kalau boleh saya melakukan kritik diri dengan teman-teman juga di UIN, juga di PTKI, kita lebih banyak atau bahkan lebih fokus bahwa yang kita lihat konflik adalah konflik agama. Jadi seolah-olah bidang kita keseluruhan dari PTKI itu adalah meneliti tentang konflik agama. Kalau yang bukan konflik agama itu mesti
kalau ya mesti di apa ya, tidak dilihat gitu. Nah, saya di sini ingin melihat konflik Papua dan Aceh. Konflik Papua Aceh itu bukan konflik agama, konflik nasionalisme dan konflik militer. Tapi saya ingin melalui Gus Dur ya, tanpa Gus Dur juga saya mungkin susah. Ketokohan Gus Dur adalah representasi dari Islam. Islam tertentu lah, bukan Islam karena banyak juga yang berbeda pendapat dengan Gus Dur. Tapi bagi saya, Gus Dur adalah representasi dari sebuah perspektif Islam tertentu untuk melihat konflik yang non-konflik agama. Dan hasilnya adalah bahwa Gus Dur sebagai representasi Islam menawarkan solusi yang bagi saya universal. Yang pertama adalah memperkenalkan kesetaraan warga negara. Orang GAM dan OPM terutama dalam pemerintahan sebelum Gus Dur itu dianggap di luar bangsa Indonesia, karena itu harus diberantas, harus dibunuh, dan tidak boleh diakui, bahkan tidak boleh diajak bicara. Konsekuensi dari itu adalah bahwa semua orang Aceh dan semua orang Papua dianggap bagian dari GAM dan OPM, kecuali mereka yang menunjukkan atau yang terbukti tidak. Kemudian Gus Dur membalik perspektif ini dan menempatkan semua orang Papua, OPM, GAM adalah bangsa Indonesia. Kesalahan bukan ada di mereka, tapi kesalahan ada pada negara yang tidak melayani mereka secara adil. Konsekuensinya adalah negara harus berbuat adil. Yang kedua, ini saya singkat ya. Yang kedua, apa yang disebut dengan recognize. Setelah dianggap warga negara, kemudian diletakkan sejajar antara etnis kelompok lain yang dengan memberikan keleluasan untuk mengekspresikan tradisi mereka. Jadi semacam multikulturalisme gitu. Jadi kewarganegaraan multikultural. Nah, jadi dengan begitu Gus Dur telah mengangkat Papua, OPM dan lain-lain dalam kadar kesetaraan kemanusiaan dan kewarganegaraan. Nah, yang ketiga adalah institusionalisasi dari tadi itu, dari kesetaraan dan recognize tadi, yaitu dengan membuat undang-undang undang-undang Otsus. Undang-undang Otsus kalau kita baca itu luar biasa ya, memberikan mereka institusi yang menampung tradisi. MRP, Majelis Rakyat Papua, itu adalah institusi negara yang dibuat khusus di undang-undang ini, yang niatnya semula adalah untuk menampung tradisi kepemimpinan Papua yang informal. Jadi kalau yang formal udah masuk DPR, sudah masuk birokrasi, udah masuk partai dan lain-lain, lalu dibikin MRP. Itu untuk menampung para pemimpin etnik, pemimpin agama, dan perempuan, dan seterusnya. Sayangnya tidak semua elemen di dalam undang-undang itu kemudian diimplementasikan karena Gus Dur sudah keburu dijatuhkan. Misalnya KKR ya, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, itu pada akhirnya di atas desakan para politisi, militer, dan lain-lain kemudian dihapuskan oleh MK, yang seharusnya undang-undang KKR itu untuk implementasi, salah satunya untuk implementasi Otsus ini, karena di dalam Otsus itu harus ada KKR, juga hukum adat dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kita memang harus diskusi lebih banyak tentang perspektif kita tentang perubahan Islam. Di Indonesia ada perubahan demografi dari abangan dan keputihan. Kalau di Barat itu ada arus baru imigran yang harus diakomodasi juga. Kalau bicara tentang Barat lebih lebih mendalam saya
kira-kira. Ada pergulatan yang sangat keras dan dalam di Barat, bagaimana Barat yang pada dasarnya individualistik dan sekularistik, kemudian pelan-pelan mengakomodasi tradisi Islam yang kolektivis, ya, dan agama publik tadi. Nah, kita pada dasarnya adalah agama publik, tapi oleh kolonial pernah disekularisasi secara paksa, dan sekarang terjadi revitalisasi publik, Islamic public sphere gitu kira-kira, atau kebijakan publik, sehingga mengharuskan kita untuk membangun orientasi baru, mungkin tidak baru-baru amat karena prosesnya sudah terjadi, yang berimplikasi juga pada metodologi ini. Mungkin itu, Mas. Terima kasih.